warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa kembali dengan konten baru ini, dengan suhu politik 2022 ini mulai memanas. Belum lama ini Yusuf Kala, Surya Paloh, dan AHY dan Anies Baswedan berkumpul mengatur koalisi 2024 yang akan datang untuk pemenangan Capres 2024 ini. Nampaknya suhu politik ini emang dinamis, terlihat nyata arah corong politik partai-partai politik yang ada di Republik ini nampaknya semakin gencar sosialisasi untuk menentukan gerbong dan capresnya ya di masa akan datang 2024 ini. Tapi dengan begitu dia gencarnya, ada hal yang menonjol. Salah satu partai yang kita lihat adalah partai PKS, Demokrat, Nasdem. Itu nampaknya bikin satu blok untuk dia mencapai cita-citanya 2024 ini. Tapi masyarakat bisa menilai ini apa, masa pemilu kan masih lama, 2 tahun lagi. Tapi nyata-nyatanya dia telah gencar-gencarnya mengadakan pertemuan penjabat partai ini, termasuk PKS, Demokrat, Nasdem, termasuk Golkar, Yusuf Kala. Masa seorang Yusuf Kala masih berambisi menjadi wapres? Kita kasihlah ke generasi yang muda, yang lebih dinamis dan daya berpikirnya lebih kencang ke depannya. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Apa bisa dia tuh membangun koalisi yang kokoh untuk membangun bangsa kita ke depan yang lebih maju dan lebih modern? Apa sekadar berkumpul aja untuk berbagi kursi? Ada apa? Kita bingung, masyarakat pun bingung melihat situasi ini. Sebenarnya tantangan ke depan ini semakin dinamis. Sebenarnya apa? Suhu politik yang akan datang di Republik ini semakin memanas dengan 2 tahun lagi akan pemilu. Semakin memanas. Ditambah lagi sekarang ketua-ketua partai ini kita lihat mulai dia memasang strategis langkah-langkah untuk mendekat kepada rakyat. Diharapkan rakyat mengerti yang mana yang bagus, yang bisa membangun bangsa ini ke depan yang lebih baik, ekonomi rakyat yang lebih baik, pembangunan berjalan, keamanan dan pertahanan bangsa ini tidak tergoyahkan, harus kokoh untuk menjaga aset kekayaan negara ini jangan dirampas oleh bangsa asing. Itulah kita butuh seorang pemimpin yang kuat dalam segi mempertahankan kedaulatan bangsa kita yang akan datang. Kita harapkan pada masyarakat Republik Indonesia, tolonglah pilih masyarakat yang baik untuk calon pemimpin di masa depan itu, supaya bangsa kita nih semakin maju dan semakin modern, ekonomi rakyat semakin tumbuh. Itulah harapan kita ke depannya. Tapi saya melihat memang menurut survei Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies
memang secara ini survei memang Ganjar Pranowo masih yang teratas Prabowo nomor 2. Tapi dengan strategis Prabowo yang kita lihat sekarang ini, dia membangun fondasi pertahanan bangsa kita lebih baik. Tapi kalau dengan segi pendekatan kepada rakyat, Ganjar ada lagi kelebihannya. Yang mana yang harus kita pilih di masa datang? Kita harus cerdas sebagai rakyat, harus cerdas. Yang bagaimana seharusnya yang kita pilih demi kepentingan keberlangsungan bangsa kita di masa akan datang. Masa sekarang dan masa akan datang lebih baik dari masa sekarang. Itulah yang kita bingungkan. Memang semua itu tidak lepas hal-hal yang kita nilai akademisi dan segala macam, akademisi dan ketua-tua partai ini, apa dia mau berbagi-bagi kekuasaan di masa datang? Apa tujuannya? Silaturahmi dan berkumpul membuat situasi politik semakin panas. Kita berharap pada mereka-mereka ini, janganlah kita untuk menuju kekuasaan itu dengan sesungguhnya, dengan kemampuan dan individunya yang baik untuk membangun bangsa kita ke depan. Apalagi bangsa kita ini bangsa yang besar. Harus kita punya pemimpin yang cerdas dan kuat untuk menjaga segenap ibu pertiwi kita dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang kita harapkan kepada calon-calon pemimpin yang akan datang ini, supaya tidak melanggar aturan undang-undang kita, supaya kita harapkan, apalagi sekarang tingkat korupsi semakin merajalela di negeri kita. Barusan ditangkap Gubernur Papua. Itu apa nama penjabat, apa namanya itu, masih korupsi aja, tidak memikirkan rakyat ini demi kemajuan bangsa ini. Itulah yang kita lihat sekarang ini, termasuk Surya Darmadi. Itu masa satu manusia bisa korupsi 105 triliun. Sudah tidak pantas dia itu hidup di masa ini, harus digantung. Undang pidana itu, pidana korupsi itu kalau bisa dimintalah dengan pemimpin yang akan datang ini bersifat tegas, harus direvisi dengan bagus supaya ada efek jerahnya. Koruptor itu rasa patutnya digantung, tidak layak hidup dia, menghabiskan uang negara sampai 100 lebih triliun. Nampaknya pendapatan negara kita, pajak dan segala macam yang lain hanya untuk dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat. Tidak bersyukur. Kita yang harus dapat pemimpin itu, dia bersyukur, dia tahu rakyat. Sebab apa? Kelolahlah keuangan negara kita dengan baik demi kepentingan rakyat kita dan bangsa kita ke depannya lebih maju, lebih sejahtera. Itulah harapan kita kepada calon-calon pemimpin yang akan datang. Siapapun yang akan terpilih, tolonglah dibersihkan, dibikin sapu bersih untuk menyelamatkan keuangan negara kita. Jangan sampai dicuri berketerusan setiap hari dan setiap bulan, setiap tahun, dari masa ke masa. Tidak ada berhenti-hentinya, tidak ada dia merasa kenyang, masih kurang aja. Sedangkan beliau ini
yang selama ini yang melakukan praktek korupsi itu sudah kaya raya, hartanya di mana-mana, tidak, masih tamak dan rakus, itulah sepantasnya dia harus dihukum mati supaya ada efek jerahnya, supaya rakyat percaya kepada aparat penegak hukum, apalagi KPK. Pemerintah itu harus berpikir yang cerdas untuk bagaimana seharusnya menegakkan hukum itu. Kalau kita mengacu HAM, apa tuh HAM? Selama ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Yang mana namanya korupsi itu, dia lebih kejam dari melanggar hak asasi manusia. Menyangkut uang kepentingan manusia banyak, itu dikorupsi. Lebih kejam, dimatikan aja sebagusnya. Buat apa dia hidup? Gak perlu keluarganya dan segala macam dikasih hukuman yang bervariasi supaya ada efek jerahnya untuk penegakan hukum yang ada di Republik ini. Itulah harapan saya ke depannya pada pemerintah dan aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung, semuanya tolong bersih-bersih supaya uang anggaran belanja negara kita tidak dicuri melulu, tidak dicuri terus dan menerus. Apalagi dianggaran untuk pembangunan, dimarkup, dianggaran untuk belanja, dimarkup, kemanapun dianggaran diduga dimarkup, dianggarkan segala macam tuh gaji guru, akhirnya diduga diselewengkan juga, bermacam-macam. Semuanya itu kita ini sudah krisis moral. Kalau kita lihat ini sudah krisis moral dan akhlak yang harus dibenahi mendalam. Itulah harapan saya kepada pemerintah dan para penegak hukum dari Republik ini, supaya kita berbenahlah untuk anak cucu kita ke depan itu, supaya adalah mencapai kesejahteraan, tidak ada kesenjangan sosial yang lebih mendalam seperti sekarang ini. Itulah Risa yang saya sampaikan malam ini. Semoga saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke memahami apa artinya hidup berbangsa dan bernegara, supaya kita tidak boleh hidup berbangsa dan bernegara itu tamak dan rakus. Apalagi sudah kaya, mengapa dia sudah kaya masih merampok keuangan negara, diduga masih korupsi ini, korupsi itu udah tidak manusiawi. Itulah saran saya supaya aparat kita berbenah dirilah supaya demi kemajuan bangsa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.